Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bikin judul, apakah ini sudah tepat atau belum, seberapa pelit atau perhitungankah Anda? Eh, kita coba satu contoh dulu, yaitu ketika Anda ke ATM mau ambil duit tunai gitu, apakah Anda masih memilih milih yang nggak ada tukang parkirnya? Termasuk saya juga milih yang nggak ada tukang parkirnya. Kenapa ya? Karena kadang suka kesel aja. Itu kita baru misal dompet udah habis, benar-benar udah habis, kita mau cuman ambil 50.000 aja. Orang pertama yang dikasih duit untuk membelanjakan uang tersebut itu bukan kita tapi orang lain. Dan kadang keselnya tuh kita tuh cuman kadang sebentar aja, tapi kok udah diparkirin gitu loh. Pas parkir nggak ada orangnya. Pas habis keluar dari bilik itu tahu-tahu ada nongol terus ya pegang motor tau lah maksudnya gimana kan. Nah, itu satu. Yang kedua, misal kita lagi nganter istri, temen, atau siapa, ini masih bab parkir juga sih. Jadi kadang suka milih mending di atas motor aja, nggak usah ikut masuk. Itu kadang yang bilang gitu yang nganter, atau bahkan kitanya yang memang nggak mau masuk. Gitu. Kadang eman juga 2000-nya eman gitu loh. 2000 kasih ke tukang parkir tuh masih eman. Kadang juga posisinya itu juga udah panas, tapi kita kadang lebih milih di atas motor aja main HP gitu. Ya nggak di atas motor minggir, tapi kan motornya dijaga. Hanya demi ngamanin 2000. Ya 2000 memang berharga juga sih. Bukan bukan cuma-cuma gitu loh. Terus begini, ada juga kisah, ini kisah yang saya alami sendiri ya. Misal kita ke objek wisata, kan saya domisilinya di Jogja, terus misal wisata ke Gunung Kidul. Nah, di Gunung Kidul itu kan ada TPR, tempat apa pemungutan retribusi atau apa itu. Nah, itu di situ biasanya satu orang itu kalau nggak salah loh, kalau nggak salah itu 10.000. Kalau kita boncengan dua orang berarti 20.000. Nah, 20.000 ini kalau misalnya kita belanjakan untuk beli apa minuman atau rokok itu kan udah lumayan udah dapat gitu kan. Nah, ah, sepandai-pandainya kita bukan melompat ya, sepandai-pandainya kita me- mengatur uang kita sebisa mungkin kan kita tidak membelanjakan uang ketika untuk kebutuhan, jadi hemat atau apa istilahnya gitu. Jadi contohnya gini, ketika kita mau masuk objek wisata, piye carane, bagaimana caranya itu tidak tidak bayar. Saya pernah sampai segitunya mempelajari Maps, itu tak cari jalan tikusnya, kemudian setelah cari jalan tikusnya kita coba dan bisa berhasil. Jadi kita benar-benar melewati nggak bayar gitu loh. Atau lewat bayar, lewat retribusi, cuman kita macak wong lokal atau orang lokal, kita macak orang sana. Caranya gimana? Ya biasa kita lepas helm kayak gitu. Terus pakai sandal jepit atau gimana gitu. Cuman kalau kita cuma lepas helm tok, nanti bisa dicegat juga tuh. Lah kalau saya ekstrimnya dulu itu saya bawa karung, bagor, atau ya ada yang bisa nyebutnya kebo gitu kan. Kan kita juga pergi itu kan bawa bahan perbekalan. Nah, bahan perbekalan itu kita masukkan ke dalam karung, helm, ya semuanya lah, jaket dilepas gitu. Ya semacam wong lokal gitu. Terus kita ikat, terus kalau kita bawa motor metik terus kita boncengan ya kita taruh di bahasanya apa pelantangan ya. Apa di antara dashboard dan jok itu. Nah, kita taruh situ. Terus kita lewat gitu aja. Ya, sambil cekeran ya rawa-rawa kan gitu kan. Nah, lewat terus pede aja mereka teman-teman yang pure mau wisata ngantri ya kita lewat belajar aja seret bahkan ambil sedikit ambil jalur ke kanan gitu tapi lolos saya pernah nyoba itu memang berhasil beberapa kali berhasil dan bukan beberapa kali eh, 99,999% berhasil kan gitu. Nah itu ya ngetrik lah jadi lebih kita main main gimana caranya nggak keluar lewat ituan gitu ya itu jangan ditiru ya wong itu nggak bagus kan gitu. Oke, selanjutnya ada kisah lagi. Eh, kalau ada pengamen lewat, terdengar dari agak kejauhan pengamen, wah udah ada suara genjrengan nih. Apakah Anda langsung tutup pintunya
Nah, kalau iya ya sama di sini orang rumah juga kadang begitu. Cuman akhir-akhir ini aku juga eh, mempunyai pemikiran, alah, kan sedekah itu kan tidak membuat kita miskin, bahkan membuat kita semakin dapat rezeki yang semakin meningkat, apalagi ditambah rasa syukur kan rumusnya jelas, la in syakartum la azidanakum wala in kafartum, dan seterusnya silahkan ditambah sendiri. Nah, jika kita bersyukur maka nikmat akan ditambah, kurang lebihnya begitu. Nah, kita keluarin misalnya 500 rupiah eh, kepada si pengamen, itu kan juga tidak akan membuat kita langsung jatuh miskin, kere, melarat, kan ya nggak gitu juga kan. Nah, justru kadang saya tuh malah pengen request lagu, misalkan saya pernah si pengamen yang suka lewat depan rumah itu nyanyi lagu Darah Juang, itu mengingatkan saya waktu kuliah dulu. Kayak membuat nostalgia gitu loh, waktu Darah Juang itu suka diperdengarkan ketika kita itu masa orientasi mahasiswa itu. Nah, kadang-kadang suka kepikiran untuk request lagu tak bayar 1.000 gitu kan, 1.000 rupiah, terus nyanyi lagu itu, terus direkam atau apa gitu. Jadi atau malah pengen nyanyi juga dengan tangan kiri, ini kiri ya, jadi ke mirror, tangan kiri dikepalkan terus nyanyi gitu, lengkap dengan atribut alma maternya kan gitu. Nah, kalau teman-teman masih suka nutup pintu ya, ya sebenarnya di mana-mana juga sama. Cuman apakah sebegitunya gitu loh. Oke. Oh, terus kemudian ini ada kisah ya. Eh, ada seorang ibu-ibu, tapi dia masih punya ibu ya, Simbah lah, berarti Simbah ini jualan. Jualan di pinggir jalan. Nah, dari rumah sampai ke pinggir jalan itu dia suruh nganter anaknya. Lah anaknya ini selalu minta eh, ibaratnya uang bensin lah. Padahal jarak dari rumah ke tempat berdagangnya itu kalau misalnya diukur dalam kucuran bensin itu nggak nyampe 5.000. 3.000 aja nggak nyampe, 2.000 aja nggak nyampe. Sangat kecil sekali karena sangat dekat. Paling jauh itu 2 kilo. 2 kilo bisa dihitung sendiri kalau teman-teman tahu perhitungannya. Apalagi yang udah motor injeksi kan begitu. Nah, itu dia minta sekali nganter itu 10.000. Ya contohnya sih 10.000 ya kan. Itu kali berapa? Misalnya setiap hari. Misal jualan eh, 5 hari atau 6 hari. Berarti 6 kali 4 dalam sebulan 24. 240.000 itu dari hasil ngerampok mbokne dewi. Ya saya bahasakan itu karena aku lihatnya tuh kayak kebangetan gitu loh. Ini mbokne dewi loh. Orang tuanya sendiri masa dibisniskan. Di, di seolah-olah jadi tukang ojek profesionalnya kan gitu. Jadi dibayar. Sebisa mungkin itu kita itu selalu ngasih ke ibu. Ada di YouTube atau di Instagram itu ngasih ke orang tua itu jalan pintas membuka rezeki. Nah, kalau ini justru malah semakin dikeruk-keruk. Gimana? Berarti selalu kurang-kurangan gitu. Harusnya kita memberi, tapi kalau malah sebaliknya malah selalu dikeruk padahal udah beranak pinak kan gitu. Ya saya sayangkan itu kok iya ada gitu loh. Masa wong tuane dhewe dibisniske. Ngantri itu berbakti, berbuat baik, ngabekti kepada orang tua. Kok ada gitu loh. Oke, selanjutnya ya, ini terus misalnya kayak untuk acara sosial di masyarakat itu lucunya, wis nganggo motormu wae, motorku urung tak panasi misalnya gitu. Padahal motornya sing waras, sing penak dienggo, sing bisa diantar ke jauh-jauh, misal ada urusan ter itu kalau di rewang di nikahan, kalau di masyarakat gitu. Misal sing motornya waras punyanya dia, tapi alasannya belum dipanasi. Manasi motor seberapa lama? 5 menit kelar, udah bisa dipakai itu. Alasannya gitu. Nah, itu tabiatnya mungkin memang ya pelit aja, nggak mau keluar bensin. Kalau misalnya nanti bensinnya dipakai, terus ya dijoli, biasanya tuan rumah yang punya hajat tuh ya mau ngijoli bisa. Kalau dia minta ijol ya nggak apa-apa itu memang ya kita minta tolong kan gitu. Tapi kalau saya sebagai anu
gimana caranya jenenge wong digawe kita turut bisa membantu sebisa mungkin. Masuk perhitungan banget sih meng bab koyo ngonoan gitu. Nah, aku kayak miris gitu loh. Nah, terus selanjutnya bab perhitungan itu ya ini mungkin waktu zaman sekolah. Kalau zaman sekolah kan uang juga masih belum banyak, belum bisa nyari duit sendiri misalnya. Jadi kita tapi udah ngerokok. Nah, kalau udah ngerokok itu ya gini contohnya gini. Ada temen A, si A itu rokoknya ada satu bungkus gitu. Terus si B itu meminta, minta, "Ya, aku njaluk rokokmu dong gitu. Oke, terus si A jawab, wah harus siji, tinggal satu. Nah, tinggal satu ya, ya mungkin karena dia mungkin uang terbatas atau anu eh langsung harus siji gitu. Terus ya nggak mau dikasihkan kan. Nah, akhirnya terus si B ya bilang gini, oh ya wis, aku mau mengetes kowe kok. Dia tadi cuma ngetes kamu bahwa si B itu langsung ngeluarin rokoknya satu bungkus belum dibuka masih baru. Terus si Anjab, ah gene kan duwe. Nah, gitu. Makanya terus dijawab, ya aku ngetes kamu kok gitu. Jadi itu mungkin seberapa ngetes tingkat pertemanannya ya. Jadi ya mungkin kalau kita mungkin sudah bekerja, sudah punya duit sendiri, kadang cuman tinggal satu aja ya wis dintekke wae sisan kan gitu. Cuman karena kita ada perbedaan zaman di kala itu duit masih kan jadi mungkin ya berhitungan juga kan gitu. Nah, kalau teman-teman ada level pengalaman pribadi perhitungannya seperti apa atau tadi seberapa pelit atau perhitungankah Anda? Contohnya coba sebutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.